Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Silakan tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi yang banyak diminta oleh sebagian dari Anda, yaitu aplikasi Rais. Ya, Rais. Namanya agak aneh dan ya menurut saya cukup keren gitu ya, Rais. Kita akan lihat apakah aplikasi Rais ini yang katanya sebuah aplikasi investasi reksadana benar-benar aman dan apakah benar-benar bisa menghasilkan keuntungan bagi Anda. Oke, sebelum saya mulai, saya harus membacakan sebuah disclaimer dulu ya. Saya dapat inputan yang baik dari beberapa lover saya. Pak, kalau Bapak bahas sebuah aplikasi, Bapak harus sebutkan bahwa aplikasi itu baik ketika Bapak mereviewnya. Karena mungkin saja aplikasi itu beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian dia berubah bentuk dan merugikan, nanti Bapak akan dipersalahkan tuh. Ya kan? Karena Bapak dulu pernah mereviewnya baik, tapi setelah beberapa bulan atau beberapa tahun dia jadi jelek, nanti orang mempersalahkan Bapak. Saya bilang benar juga. Oke? Oleh karena itu, disclaimer untuk aplikasi ini, karena berita baiknya adalah seperti biasa, seperti ketika saya mereview aplikasi-aplikasi, saya selalu mencari celahnya. Apa ini kelemahannya, apa ini keburukannya. Kebetulan aplikasi ini begitu saya teropong terus, saya tidak menemukan yang aneh. Dan saya tidak menemukan potensi dia akan memakan uang Anda. Jadi dengan kata lain, pada saat aplikasi ini saya review, aplikasi ini bagus. Oke, nah inilah sebuah aplikasi kalau memang bagus, saya bilang bagus, walaupun saya tidak dibayar. Oke, nah kita masuk saja ke aplikasi Rais ini. Nah di aplikasi Rais ini plus minus gitu ya, mirip dengan aplikasi sebelumnya yang pernah saya review, yaitu aplikasi Bibit. Oke, sebenarnya ada satu lagi aplikasi yang seperti Bibit, yaitu aplikasi namanya Ajaib, tapi tidak saya review karena ya plus minus samalah dengan Bibit. Nah, kenapa aplikasi Rais ini saya review? Karena ini menurut saya cukup menarik. Nah, jadi di sini yang dijual oleh aplikasi Rais ini adalah sebuah investasi reksadana. Nah, bagi Anda yang sudah mengenal reksadana mungkin tidak asing gitu ya. Tapi bagi Anda yang baru dengar itu reksadana dan tidak ngerti apa itu reksadana, saya terangkan simpel saja ya. Kalau saham, Anda kan harus pilih ya, Anda mau beli saham misalnya BCA kah, Telkom kah, BRI atau apa gitu ya. Kalau reksadana, itu singkatnya adalah kumpulan dari beberapa saham, bisa ditambah obligasi, bisa ditambah dengan surat berharga, tergantung racikannya. Nah, yang meracik ini siapa? Manajer investasi dari sebuah perusahaan. Ya, reksadana di Indonesia itu banyak, ada puluhan bahkan ratus. Saya tidak ingat jumlahnya. Di situ mereka meracik, misalnya ada reksadana yang total semuanya adalah kumpulan saham-saham. Ada yang kumpulan saham dengan deposito, dengan obligasi, surat berharga dan lain-lain. Nah, di sini Anda tidak harus meraciknya, yang meracik manajer investasinya. Dengan kata lain, singkatnya ya, reksadana itu meminimalisir gitu ya, resiko gejolak turun naiknya harga saham karena sudah dicampur gitu ya. Nah, tetapi ada juga orang yang berani mengambil resiko, yang risk taker begitu ya. Mereka nggak suka reksadana. Reksadana itu keuntungannya ya segitu-segitu aja. Kalau saya main saham kan bisa puluhan bahkan bisa ratusan %. Bisa kalau perusahaannya bagus sekali dan melejit gitu ya. Nah, tapi bagi Anda yang pemula,
Mungkin pilihan reksadana ini tidak salah, karena Anda kan belum tentu ngerti saham, walaupun sebelumnya saya sudah bahas bagaimana cara menabung saham. Tapi Anda lihatlah di video saya itu, saya ambil contoh saham BCA. Ya, setiap bulannya Anda harus sisihkan uang lumayan, sekitar plus minus 3 jutaan kan. Anda bisa lihat video saya yang mengenai saham. Pertanyaannya, kalau Anda penghasilan Anda saja tidak sampai 3 juta, bagaimana Anda mau menabung saham setiap bulan 3 juta? Ya kan? Atau Anda cuma mahasiswa dah, yang sebut saja uang jajan Anda setiap harinya cuma 50.000 dari orang tua Anda. Ya kan? Sebulan cuma 1,5 juta. Itu pun kalau Anda setiap hari kuliah. Kan kuliah paling sebulan 20 hari. Sekarang pun kuliah dari rumah kan. Ya kalau 20 hari kan berarti uang jajan Anda sebulan cuma 1 juta. Bagaimana mungkin Anda bisa menabung saham? Bisa sih dengan 1 juta, cuman tidak maksimal. Nah, Rais ini menariknya, Anda bisa berinvestasi reksadana hanya dengan mulai Rp10.000. Betul, Anda tidak salah dengar. Hanya dengan Rp10.000, Anda bisa mulai menabung dan berinvestasi di Rais. Ya kan? Dan Anda bisa lakukan itu terus berkala. Ya kan? Nah, menariknya juga, Rais ini menerima pembayaran ya dari Kris. Kris kan pernah saya review ya, Anda bisa lihat di sini mengenai Kris ya, yaitu barcode kotak gitu ya, yang kayak titik-titik gitu ya. Yang biasa dipakai oleh siapa? GoPay, OVO, Dana dan segala macam, ya. Rais ini menerima pembayaran dengan Kris. Berarti Anda bisa pakai GoPay Anda bisa pakai OVO Anda bisa pakai Shopee Pay Anda bisa pakai Dana Anda bisa pakai Link Aja, dan lain-lain. Dan dia juga bekerja sama dengan CIMB Octomobile. Oke? Biaya transfernya, dia rendah. Janjinya dia rendah ya. Nah, kemudian di sini Anda lihat pendaftarannya kalau Anda masuk ya. Ini aplikasinya ada di Play Store dan di App Store ya. Menarik juga dari aplikasi ini, begitu Anda mau download aplikasinya, Anda baca deskripsi dari aplikasinya, dia terangkan secara detail. Jadi tidak sembarang Anda cuman download aplikasi dan duga-menduga. Enggak, Anda sudah diterangkan sebelum mendownload aplikasi itu ya. Jadi ini menurut saya cocok buat pemula yang investasi, menabung gitu ya, reksadana sehari 10.000 lah. Mau lebih boleh, oke? Dan Anda tidak usah pusing-pusing mau pilih apa ya, karena dia ada pilihan. Nanti saya kasih lihat ya. Nah, di sini ada 5 portofolio investasi yang sudah disediakan oleh Rais. Menurut catatan saya di sini, ada investasi pertama yang dia sebut konservatif. Ya, orang-orang yang tidak mau terlalu banyak ngambil resiko. Biasanya reksadananya adalah campuran dari pasar uang ya, yang tingkat pengembaliannya ya segitu-segitu saja, tapi konservatif ya. Kedua, moderat ini sedikit lebih tinggi dari konservatif, menghasilkan pendapatan tetap ya kan, yang dijamin, tapi ya tidak besar-besar amat juga gitu ya. 3, yang agresif. Kalau Anda risk taker, berani mengambil resiko, risk taker gitu ya, berani ngambil resiko, maka ada pilihan yang ketiga, yang mana di dalamnya ada campuran saham dan dan lain-lain. Oke? Yang keempat, yang namanya portofolio amanah. Amanah, ya kan? Tak lain dari pasar uang syariah. Yang kelima, sukuk. Sukuk dalam hal ini sukuk syariah, obligasi syariah. Oke? Nah, inilah portofolio yang ditawarkan oleh aplikasi Rais, ya kan? Nah, di sini dikatakan Rais ini juga menawarkan sebuah insentif. Nah, hati-hati ya di sini ya, pelan-pelan. Kalau Anda sudah masuk ke dalam aplikasi Rais, ya kan? Anda juga bisa mereferensikan, ya kan? Anda bisa mereferensikan aplikasi Rais ini kepada teman-teman atau keluarga Anda. Nabung reksadana yuk di Rais nih pakai aplikasi ini. Nah, Anda boleh memberikan referral.
Nah, di aplikasi seperti ini kan kata-kata referral seperti kata-kata yang tanda kutip tabu gitu kan. Seperti kita tahu aplikasi seperti VTube misalnya kena semprit karena dia menggunakan referral. Tetapi bukan karena referralnya. Referral di VTube itu menjadi tanda kutip haram karena referral itu orang dapat bonus. Bonusnya dari mana? Ya dari orang-orang yang tadi fast track, jual beli VIP gitu. Di aplikasi Rise tidak ada orang untuk mendapatkan penghasilan lebih tinggi dia harus naik level, tidak. Ini mirip seperti yang sudah saya review seperti sebut saja Snack Video atau Hello, yaitu dia bakar-bakar uang. Dia promosi, ya. Kalau Anda kenalkan saya kasih sekian puluh atau sekian ratus rupiah atau sekian ribu rupiah. Ya kan? Cuman promosi. Nah, Pak, kalau begitu Rais punya izin nggak? Sebentar, nanti saya kasih tahu, ya. Nah, di sini kalau Anda tanya, sudah punya izin belum? Jangan-jangan nanti kalau saya invest, ternyata dia ilegal. Ya kan gitu ya? Gampang kok. Anda sebenarnya bisa cek apapun di OJK. Gampang. Nomornya 081 157 157 157. 157-nya 3 kali ya. Sekali lagi 081 157 157 157. Anda ketik saja melalui WhatsApp ya, WhatsApp ini Rais gitu. Anda kirim ke nomor tadi. Maka Anda dikasih jawaban bahwa Rais sudah terdaftar di OJK bla bla bla. Oke? Nah, di sini Rais ini selain terdaftar dia juga sudah punya lisensi agen penjual efek reksadana yang disingkat APERD. Agen penjual efek reksadana. Oke? Dari OJK. Dan juga sudah memiliki sertifikat standar internasional ISO 27001. Jadi kalau menurut saya, selain dia sudah memiliki lisensi dari OJK dan pasti tidak ilegal, dia sudah punya sertifikat ISO. Ini yang membuat dia lebih menarik. Kemudian yang ditawarkan oleh aplikasi Rise apalagi, yaitu ketika Anda mencairkan investasi Anda tidak dikenakan biaya. Oke? Nah, biasanya di broker-broker reksadana pada umumnya ketika Anda mencairkan investasi Anda dipotong biaya 0, sekian persen lah. Lumayan, walaupun cuma 0, sekian persen. Di sini Rais mengatakan dia tidak mengenakan biaya ketika kita tarik investasi kita. Oke? Agen reksadana Rais ini, lisensinya maksudnya, sebenarnya dia sudah dapat lama loh. Ini bukan perusahaan baru ternyata. Saya pun surprise juga. Dia sudah dapat dari 10 Desember 2018. Oke? Nah, uniknya juga dan menariknya juga, Rais ini pertama kali justru diluncurkan di Australia pada Februari 2016. Oke? Nah, sekarang dia di Indonesia membidik pangsa pasar, ya, mengedukasi generasi milenial dan generasi Z. Maksudnya apa? Ya, mereka yang berusia antara 20 sampai 34 tahun. Inilah pangsa pasar dari Rais. Inilah yang dibidik. Kira-kira di Indonesia ada berapa, Pak? Ada sekitar 60 juta. Ya, generasi milenial dan generasi Z kan belum semua berinvestasi di reksadana kan. Nah, inilah menjadi targetnya dari Rais. Nah, menariknya juga, kalau Anda masuk ke Google Play atau App Store, Anda lihat aplikasinya, ada search saja Rais, R-A-I-Z gitu ya. Anda klik dulu deskripsi dari aplikasinya. Menariknya di situ, dia taruh semua informasi mengenai customer service-nya, emailnya, nomor telepon kantornya, WhatsApp-nya, komplit di sini kalau saya lihat. Oke, jadi menurut saya aman. Oke, karena sudah terdaftar di OJK, juga punya lisensi. Oke, tapi yang saya harus memberitahu kepada Anda semua, yang namanya investasi, mau itu saham, mau itu reksadana, whatever gitu ya. Kalau Anda lakukan cuman
Anda taruh sebulan kemudian Anda ambil, belum tentu Anda untung. Biasanya yang namanya investasi saham atau reksadana itu harus jangka panjang. Kalau mau dapat hasil maksimal, Anda harus konsisten melakukan menabung saham atau reksadana 5 tahun lah. Baru Anda kelihatan hasilnya. Kalau Anda taruh, Anda ambil, Anda taruh, Anda ambil, bisa-bisa Anda rugi. Kenapa? Karena pada saat tertentu, baik reksadana atau saham, kan bisa dia berfluktuasi. Tapi biasanya jangka panjang fluktuasinya makin lama makin menaik. Nah, kalau Anda cuma taruh misalnya sebulan, dia ketika saat itu dia berfluktuasi ke bawah, Anda pasti rugi. Nah, jangan sampai kalau itu terjadi, Pak Chandra itu bohong, ternyata saya masuk RAIS, saya rugi. Ya tentu, karena Anda bukan investasi jangka panjang. Ya, jadi jangan salahkan saya kalau Anda cuman coba-coba, kemudian Anda taruh berapa hari, kemudian fluktuasinya lagi ke bawah, Anda tarik, ya Anda rugi. Pasti itu. Pasti. Oke. Jadi, demikian saja bahasan saya mengenai aplikasi RAIS ini yang menurut saya memang menarik dan layak Anda coba, karena bisa Anda mulai berinvestasi dengan hanya Rp10.000 dan sudah terdaftar serta memiliki lisensi APERD dari OJK. Silakan share video saya ini kepada teman-teman Anda dan kerabat Anda. Semoga mereka juga bisa tercerahkan oleh video saya ini. Seperti biasa, terima kasih.